Ya, hai guys. Jadi di video kali ini kita bakal ngejelasin semua hal tentang politik etis. Nah sebelumnya, kenalin nih, nama saya Lintang Nisha Maiswari, absen 11. Nama saya Josafat Nalakusuma, absen 7. Nama saya Renata Kezia, absen 26. Nama saya Karen Rina Darikin, absen 24. Nah jadi selamat menyaksikan. Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Politik etis itu memiliki dua bidang. Yang pertama ada bidang politik dan bidang ekonomi. Politik etis dalam bidang politik muncul sebagai respon terhadap kritik tajam pada praktik kolonial Belanda yang eksploitatif dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat bumi. Tokoh-tokoh Belanda seperti Malta Tuli mengugah kesadaran publik tentang ketidakadilan Hindia Belanda melalui karya sastra yang menggambarkan penderitaan rakyat lokal akibat sistem tanah paksa dan kebijakan eksploitasi lainnya. Tekanan ini memunculkan tuntutan di Belanda, terutama dari kelompok humanis dan partai-partai progresif untuk menerapkan kebijakan yang lebih beretika. Akhirnya muncul gagasan politik etis sebagai upaya Belanda untuk membalas jasa yang diberikan rakyat pribumi melalui kontribusi mereka pada kemakmuran ekonomi Belanda. Nah, dalam bidang ekonomi, politik etis diusulkan untuk memperbaiki kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang akut akibat eksploitasi kolonial. Sistem tanam paksa yang telah lama diterapkan menyebabkan rakyat pribumi terjerat kemiskinan dan minim akses pendidikan serta kesehatan. Sementara hasil bumi sebagian besar diekspor untuk kepentingan Belanda. Seiring perkembangan pasar global, Belanda juga melihat kebutuhan untuk menciptakan tenaga kerja terampil dan ekonomi lokal yang lebih produktif di Hindia Belanda. Kebijakan imigrasi, pendidikan, dan transmigrasi kemudian dikembangkan untuk meningkatkan hasil pertanian dan keterampilan rakyat pribumi dengan harapan bisa memberi kontribusi kepada ekonomi kolonial secara lebih efektif. Ada 3 program utama politik etis. Yang pertama edukasi. Belanda mulai membangun sekolah untuk penduduk pribumi dengan tujuan meningkatkan pendidikan dasar. Meskipun terbatas, program edukasi ini mulai melahirkan kaum intelektual Indonesia. Kedua ada irigasi. Program ini memperbaiki sistem pengairan dan membuka lahan pertanian baru yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian untuk keuntungan Belanda. Lalu yang terakhir itu ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan untuk meratakan penduduk, di mana masyarakat Pulau Jawa dipindah keluar Jawa. Penduduk dari pulau-pulau padat seperti Jawa dipindahkan ke daerah yang kurang penduduk dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas di wilayah-wilayah baru. Nah, walaupun politik etis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, dalam pelaksanaannya banyak yang mengkritik kebijakan ini. Nyatanya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada masa politik etis. Kaum pribumi merasa bahwa manfaat kebijakan ini lebih dirasakan oleh pihak Belanda, dan sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Pada program irigasi, contohnya, seharusnya terjadi perbaikan dan pembangunan pada sistem irigasi untuk pertanian rakyat agar perekonomian rakyat tetap meningkat. Nyatanya, perairan ini hanya dialirkan ke tanah-tanah perkebunan swasta, bukan tanah pertanian rakyat. Kemudian dalam program edukasi, yang rencana awalnya ialah mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi agar mereka mendapat pendidikan, malah dipecah menjadi 2 macam pengajaran yang dibagi menurut kasta orang tersebut. Bagi kaum elit, yakni para bangsawan dan anak-anak pegawai negeri, yang bisa mendapat bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sedangkan untuk rakyat biasa hanya diberi pelajaran calistung setingkat siswa sekolah dasar kelas 2. Pengajaran ini juga tidak mengakomodasi bangsa lain yang berada di Indonesia pada saat itu, seperti orang Arab dan juga Tionghoa. Lalu yang terakhir adalah emigrasi. Awalnya, program ini digunakan untuk mengatur dan mendukung program transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk, untuk mengurangi tekanan ekonomi dan sosial pada daerah tersebut. Namun, perpindahan penduduk keluar Pulau Jawa ternyata ditujukan ke perkebunan swasta milik pengusaha Belanda dan swasta asing. Rakyat yang mengikuti program dijadikan sebagai kuli kontrak, seperti yang terjadi di Delhi, Sumatera Utara.
Oleh karena itu, banyak dari rakyat sengsara dan berusaha melarikan diri kembali ke daerah asalnya. Sayangnya, hal tersebut melahirkan aturan dari pemerintah kolonial, yakni Poenale Sanctie, yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan ditangkap dan dikembalikan kepada para mandor serta mengalami hukuman sesuai dengan ketentuan. Salah satu dampak positif utama dari kebijakan ini adalah kemajuan di bidang pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi, termasuk kalangan pelajar, untuk menganyam pendidikan di Barat. Oke. Yang pertama, dampak positif dari politik etis merupakan terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Pendidikan yang didapat oleh para pelajar mendorong mereka untuk bersatu dalam organisasi yang berfokus pada kemerdekaan bangsa. Misalnya seperti organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia lahir sebagai wadah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran nasionalisme. Pendidikan membawa wawasan tentang konsep nasionalisme yang menginspirasi kaum muda untuk mencintai dan membela tanah air. Kesadaran ini penting untuk persatuan dan identitas sebagai bangsa yang menggerakkan tumbuh di kalangan pelajar dan menjadi motor penggerak perjuangan melawan penjajah. Dan yang terakhir, pemimpin nasional yang terdidik. Indonesia memiliki pemimpin nasional yang terdidik berkat politik etis. Banyak pelajar Indonesia yang kemudian menjadi tokoh pergerak nasional seperti Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari penjelasan materi politik etis dari kami. Terima kasih.